yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama untuk mendengarkan firman-Nya pada malam ini, saya mengajak kita bersama-sama terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami berdoa kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami, yang terus menyertai kami sampai hari ini. Kami ada hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk menghirup udara yang segar. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami adalah waktu untuk kami terus menata hidup ini supaya lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih, kami membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami semua dimanapun kami berada pada malam ini. Biar tangan Tuhan yang menjangkau segenap kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Mampukan kami terus untuk tetap berdiri tegak dalam iman, dalam menjalani keadaan situasi, dalam masa-masa yang sukar di hari-hari terakhir ini. Tuhan tolong kami semua, kuasai kami, ambil alih penuh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kendalikan kami sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita boleh berjumpa dalam acara live streaming lewat Bangkit Ministry, dan juga diteruskan ke YouTube, saudara. Yang sebab itu saya ingin hadir bagi kita semua untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita yang tentu menjadi kebutuhan dalam hidup kita di hari-hari terakhir ini. Kelanjutan pada hari kemarin, ya, saya masih tetap membahas ya dari Matius pasal yang ke-24, berbicara tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ya, saudara yang kasih, bagian yang pertama sudah kita dengar bersama-sama, dan kemarin bagian yang kedua. Hari ini kita masuk pada bagian yang ketiga, saudara. Pada bagian yang kedua saya telah menyampaikan kepada kita bahwa kita akan masuk ya dalam tanda-tanda yang kedua menjelang kedatangan Tuhan. Ada masa kesukaran yang sangat berat yang belum pernah terjadi ya di muka bumi ini sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi itu salah satu siksaan ya atau penderitaan yang sangat berat. Di bagian yang pertama saya menyampaikan kepada kita, saudara, ada penyesat, nabi-nabi palsu, lalu kemudian ada gempa bumi, ya saudara, ada kemudian penyiksaan, bahkan saja pembunuhan. Tapi itu masih permulaan, ya, permulaan penderitaan, masih permulaan penderitaan. Ya, tapi kemudian kita masuk kepada fase yang kedua, saudara, dan bagi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, mereka tidak akan masuk dalam siksaan yang berat itu. Mereka akan luput. Kemarin malam saya sampaikan kepada kita, saudara, orang-orang yang beribadah di dalam, ya, mereka akan luput, ya, mereka akan luput dari siksaan yang besar ketika pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus Allah. Bagi orang-orang yang bertahan dalam proses penderitaan permulaan penderitaan, mereka akan luput daripada siksaan yang berat. Saudara yang kekasih, dan kita melihat siapakah orang yang bertahan.
dalam saat proses pertama, mereka adalah orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Orang yang beribadah di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 ya sampai dengan ayat yang kedua itu jelas dituliskan. Saudara, ukurlah bait suci itu dan orang-orang yang beribadah di dalamnya, kecualikan di bagian luar. Ya, di bagian luar itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa untuk diinjak-injak. Ya, artinya disiksa. Berarti kita melihat tempat itu dikuasai oleh pembinasa keji. Dalam masa penderitaan yang berat itu selama 3,5 tahun lamanya. Tapi orang-orang yang beribadah di dalam, itulah orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah. Saudara yang kekasih, sebab itu mari terus kita menjaga hidup kita, menjaga diri kita. Tujuan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini adalah untuk kita bisa berjaga-jaga, berjaga-jaga dan berdoa. Sebab kita nggak tahu kapan Tuhan datang, kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Tapi kita berjaga-jaga, kita bersiap, ya, mempersiapkan diri kita. Nah, peristiwa yang terjadi nanti di akhir zaman ini itu akan sama, ya, peristiwanya terulang seperti kejadian yang terjadi pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh orang tidak peduli dengan ibadah. Orang tidak serius dalam ibadah. Saudara yang kekasih, orang hanya disibukkan dengan makan minum, pesta pora, kawin mengawinkan. Jadi mereka hanya sekedar beribadah. Alkitab mencatat, saudara, itu sebabnya di ayat yang ke-37 ada satu nasihat yang diberikan, ya. Dikatakan ayat yang ke-37 demikian dengan perikopnya, ya, dari Matius 24 ayat yang ke-37, dengan perikopnya nasihat supaya berjaga-jaga, ya, nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya. Jadi situasi keadaannya akan sama. Manusianya rusak. Manusianya menjalankan keinginannya sendiri. Mereka fokus hanya kepada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang lahiriah. Saudara, soal makan minum, ya, soal kawin mengawinkan, ini semua hal-hal daging. Inilah yang mereka sibukkan. Inilah yang mereka fokuskan. Inilah orang-orang yang beribadah di luar. Di luar, di halaman. Mereka tidak masuk di bagian dalam sampai di ruang Maha Kudus. Tapi mereka berhenti karena dipengaruhi oleh perkara-perkara dunia ini, yang pada akhirnya nanti mereka tidak tahu bahwa Yesus datang. Memang tentang kedatangan Tuhan tidak satu pun yang tahu. Alkitab mencatat tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, Anak pun tidak, Yesus pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Jadi nggak ada yang tahu, saudara. Tetapi tanda-tandanya itu diberitahukan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah diberitahukan, saudara. Akan ada masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit,
Itu tanda-tanda akhir zaman. Menjelang kedatangan Tuhan akan datang masa yang sukar. Datang masa yang sulit. Dan itu sudah terjadi sekarang. Sekarang sedang berjalan, sekarang sedang terjadi. Ya, kita melihat sekarang kehidupan di tengah-tengah, khususnya kita berbicara dulu di Indonesia, di bangsa kita ini, saudara. Di bangsa kita ini, betapa sulitnya sekarang. Dalam keadaan sekarang. Nah, kesulitan yang sekarang yang kita hadapi, belum lagi kita dikuasai oleh rasa ketakutan, kecemasan karena virus COVID-19 yang pandemi, yang menular sekarang. Saudara, itu menakutkan banyak orang. Kesusahan ekonomi, ini kesukaran. Akan ada kesukaran-kesukaran. Tapi selama ini, sebelum virus ini datang, saya melihat orang sibuk dengan pesta pora. Orang sibuk dengan makan minum. Saudara, kita lihat ya di mana-mana. Saudara, di mana-mana kuliner itu banyak. Dari kota-kota sampai ke desa-desa. Orangnya berbicara soal makan, soal minum, makan, minum. Kedua, pesta, kawin, mengawinkan. Itu kan terjadi. Dan situasi, keadaan yang terjadi hari-hari ini, itu tidak jauh beda yang terjadi pada zaman Nuh. Menjelang kedatangan Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat, mereka tidak tahu, ya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, sebelum musibah itu datang, sebelum persoalan itu datang, sebelum kesengsaraan itu datang, sebelum penderitaan itu datang, Alkitab mencatat, saudara, mereka sibuk dengan makan dan minum, kawin mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu kemudian ayat yang ke-20, ayat yang ke-39 dikatakan, dan mereka tidak tahu. Perlu kita garis bawahi kata tidak tahu. Mereka tidak tahu akan sesuatu. Air bah akan datang. Ada banyak orang nggak tahu bahwa Yesus akan segera datang. Padahal Alkitab mencatat Tuhan akan berikan tanda-tanda sebelum kedatangannya kali yang kedua. Ada tanda-tanda yang akan diberikan. Kepada siapa? Tentu kepada umat pilihannya. Makanya umat pilihannya nanti pada saat-saat masa kesukaran itu akan luput, kesukaran yang berat. Ini masih permulaan, ya. Kalau kita perhatikan ayat 31, saya akan baca begini. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi orang pilihannya itu akan diberitahu, dikumpulkan, akan diselamatkan. Jadi ada tanda. Maka kita melihat peristiwa yang terjadi pada zaman Nuh, bagaimana kerusakan manusia pada waktu itu, tapi mereka tidak tahu, saudara, bahwa mereka akan binasa
mereka akan mati, ya, mereka akan binasa, mereka akan lenyap dengan air bah itu. Mereka tidak tahu. Saudara yang kekasih, mengapa mereka tidak tahu? Karena mereka tidak beribadah dengan benar. Karena mereka tidak beribadah sampai di dalam. Beribadah hanya sekedar formalitas, beribadah hanya agamawi, tradisi, budaya, menunjukkan kita sebagai ya orang Kristen beribadah. Tapi kita nggak pernah masuk sampai ke dalam. Ya, kita tahu tentang Tuhan, tapi kita nggak pernah mengalami Tuhan. Kita tahu, saudara. Ya. Tapi kita nggak pernah berjumpa dengan Dia dalam satu persekutuan yang intim. Apa yang membuat Nuh itu mendapatkan kasih karunia Tuhan? Saya rindu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya semua juga kita mendapat kasih karunia yang sama seperti yang dialami oleh Nuh. Kita juga mendapatkan kasih karunia di hari sekarang ini, di masa yang sukar ini. Kenapa Nuh itu bisa luput dari air bah? Luput dari air bah yang membinasakan semua manusia pada waktu itu. Tapi Nuh dan keluarganya luput karena Nuh beribadah dengan benar. Ibadah yang benar itu tidak hanya sekedar beribadah. Ibadah yang benar itu sampai kita betul-betul bergaul intim dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, melekat. Ya, makanya ada pujian itu, lekatkan hatiku. Ya. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ketika kita mau mendapatkan suasana surga dalam hidup kita, di bumi seperti di surga, di rumah Bapak Ibu seperti di surga, harus melekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Orang yang beribadah di luar, yang fokusnya hanya dengan soal makan minum, pesta pora, hal-hal yang lahiriah, sulit untuk bisa melekat dengan Tuhan. Sebelum kita menempatkan Tuhan itu menjadi kebanggaan kita, sebelum kita menjadikan Tuhan itu menjadi harta kekayaan kita, sulit kita untuk bisa melekat dengan Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi kebanggaan kita. Saya yakin kita akan mendapatkan kemurahan di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang sukar ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Menjelang hari-hari murka Tuhan ditimpakan bagi manusia pada zaman Nuh lewat air bah, Nuh itu mendapatkan kasih karunia sehingga dia luput. Dia luput. Apa yang membuat dia luput dan tidak ikut terbunuh lewat air bah yang ditumpahkan pada waktu itu? Karena Nuh itu melekat dengan Tuhan.
Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Nuh hidup bergaul, dekat. Nuh hidup benar. Nuh hidup benar dan ia tidak bercela. Saya akan bacakan supaya lebih jelas. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi intinya bergaul, intim. Ketika ibadah kita hanya sebatas di luar, di halaman, kita tidak masuk sampai di ruang maha suci. Di ruang maha suci kita akan setia dalam 3 pola ibadah, setia dalam persekutuan dengan firman-Nya. Saudara, itu lewat pendalaman Alkitab, bicara meja roti, setia dalam persekutuan lewat doa, itu bicara mesbah dupa, dan setia dalam persekutuan ibadah raya, itu bicara pelita emas. Dan yang paling dekat untuk kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus, bisa menyatu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, itu adalah mesbah doa. Mesbah doa itulah yang merobek tirai pembatas untuk kita masuk dalam kesempurnaan. Jadi kalau daging kita ini nggak dirobek, perobekan daging, kita mati terhadap hal-hal yang duniawi, tidak lagi mengganggu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya tidak katakan kita nggak perlu makan lagi, nggak perlu minum lagi, tapi nggak menjadi ikatan bagi kita hal-hal akan dunia ini. Saudara boleh punya uang, tapi jangan cinta akan uang. Tapi kita melihat orang-orang zaman Nuh, mereka mengabaikan Tuhan demi pesta pora, demi makan minum. Tuhan mereka, perut mereka. Saudara, nah ini yang mau kita jaga dalam kehidupan kita di hari-hari terakhir ini. Kalau kita mau luput, mau bebas, ya di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini. Sebab itu berjaga-jagalah. Berjaga-jaga artinya jaga hidup kita. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan pola-pola pikir dunia. Padahal Alkitab sudah mencatat dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kita bisa mengenal kehendak Allah yang baik, yang sempurna. Jadi tidak boleh sama. Jadi yang sekarang kita berdoa bagaimana supaya pola pikir kita ini berubah, tidak sama lagi. Itu yang kita rindukan, saudara. Maka bangunlah ibadah, tidak hanya sekedar di luar, tapi sampai ke dalam. Sampai ke dalam, sampai ke pintu tirai. Saudara, sampai ke pintu tirai perobekan daging. Itu lewat persekutuan kita dengan Tuhan dalam doa. Bergaul erat. Dan kita lihat, bagi orang-orang pilihan Tuhan yang bergaul erat dengan Tuhan seperti Nuh, Tuhan gak akan sembunyikan, Tuhan nyatakan. Makanya sebelum air bah itu dicurahkan, Tuhan sudah berbicara kepada Nuh. Tuhan sudah ngomong dengan Nuh, buat bahtera sampai ukuran
ukurannya pun itu diberitahukan. Cara membuatnya berapa tingkat pun itu diberitahukan. Begitu detail Tuhan memberitahukan kepada Nuh. Saya percaya ketika kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, Dia pasti beritahukan apa yang akan terjadi. Dan kalau sudah terjadi, mengapa terjadi? Tuhan gak akan sembunyikan itu. Satu kali ketika Tuhan mau musnahkan Sodom dan Gomora, lalu kemudian Tuhan berpikir sebelum melaksanakan hukuman itu. Dikatakan di dalam Ulangan pasal yang Kejadian pasal 18 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Apakah aku menyembunyikan ini kepada Abraham? Saudara, artinya apa? Tuhan akan beritahukan kepada kita. Makanya bagi orang-orang yang ibadahnya tidak sampai ke dalam, tidak sampai bergaul intim melekat dengan Tuhan, tidak akan memahami apa yang terjadi hari-hari ini. Tapi bagi orang yang melekat dengan Tuhan akan memahami peristiwa ini. Di balik semua yang terjadi ini ada hikmahnya. Sebab Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi kita yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, peristiwa yang terjadi ini mendatangkan kebaikan bagi kita, bukan mengintimidasi kita, membuat kita menjadi stres, tertekan, takut, khawatir. Tapi ada hikmah di balik ini, saudara. Makanya bangun terus persekutuan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berdoa, berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga artinya kita jaga pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita ini dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Menghadapi virus corona, jangan ada ketakutan yang berlebihan. Walaupun tetap kita harus waspada dan berjaga-jaga. Kita juga tidak menjadi lalu berlebihan, saudara. Jadi berlebihan. Tetap kita harus waspada dan berjaga-jaga. Saudara, waspada dan berjaga-jaga itu memang menjadi satu bahagian kita yang kita harus kerjakan. Bahagian Tuhan, Tuhan akan kerjakan. Saudara, jadi apa dijaga? Pikiran kita dijaga. Berjaga-jaga artinya pikiran kita. Apalagi hati kita. Hati kita dijaga. Jangan sampai hati kita ini rusak. Jangan sampai pikiran kita ini rusak. Saudara yang kekasih, ketakutan yang berlebihan itu akan membuat daya tahan tubuh kita akan menjadi lemah. Dan membuat kita tidak akan sempurna untuk mengambil satu keputusan. Tapi kalau kita tenang, maka imun kita, daya tahan tubuh kita itu akan semakin meningkat. Dan keputusan kita pun itu pasti akan tepat. Jadi belajar kita untuk menjaga. Siapa yang jaga? Kita yang menjaga. Lewat apa? Lewat ibadah, bergaul dengan Tuhan, bergaul erat. Dijaga pikiran kita ini. Jangan akhirnya virus-virus yang lain itu merusak pikiran kita. Virus itu merusak hati kita. Jaga hati kita. Kemudian jaga tindakan kita, perbuatan kita jaga juga. Jangan sampai kita bertindak melangkah
melampaui Tuhan. Jangan sampai kita melangkah yang berseberangan dengan firman Tuhan. Jaga supaya kita bertindak hati-hati. Dalam kitab Yosua kan Musa pernah berkata kepada Yosua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, supaya kau beruntung dan berhasil kemanapun kau pergi. Jadi harus jaga, saudara. Hati-hati, jaga tindakan kita, jaga mulut kita, jaga pikiran kita, hati kita jaga. Dan tentu berdoa. Maka di dalam Lukas 21 ayat 34, Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 itu dituliskan. Ya, saya akan bacakan Lukas pasal yang ke-21. Lukas 21 ayat yang ke-34. Ya, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan kepada kita ayat 34. Jagalah dirimu. Ya, jadi jaga dirimu, jaga diri kita. Ya. Ini bagian menjaga tadi. Jaga diri kita ini, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jaga. Jadi ada bagian kita untuk menjaga. Jadi berjaga-jagalah dan berdoa. Berjaga itu kita menjaga pikiran kita. Berjaga itu kita menjaga hati kita. Menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita, supaya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, jangan sampai kita terjebak dengan kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan-kepentingan sesaat yang justru akan merusak iman kita. Tapi kita tetap berpegang kepada firman. Ini orang-orang yang beribadah di dalam. Ayat 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Jadi sekarang ada sebuah penderitaan. Ini sekarang virus corona kan ya seluruh bumi, menimpa seluruh bumi, saudara. Artinya kesukaran itu nggak hanya sebagian, tapi semua. Tapi sekali lagi ini masih baru permulaan penderitaan. Ada penderitaan yang sangat berat, sisaan yang sangat berat, yang sejak awal belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Pada saat pembinasa keji itu sudah berdiri di bait Allah, tapi kita orang-orang benar, orang pilihan Tuhan yang beribadah di dalam, yang terus menjaga dirinya, menjaga hidupnya, dan terus berdoa bergaul dengan Tuhan, itu akan aman. Saudara, jadi ini satu proses ya, satu latihan bagi kita hari-hari ini. Ya, maka berjagalah terus, tetaplah setia untuk berdoa, saudara. Dan ayat yang ke-36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Supaya kita luput dari peristiwa yang terjadi di bumi, supaya jangan sampai kita terpapar juga dengan virus corona. Kita terproteksi, terlindungi. Kuncinya jaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, berdoa, bergaul intim erat dengan Tuhan sampai kita melekat dengan Tuhan. Saudara, melekat, ya, lekatkan hatiku, melekat sampai kita menyatu menjadi satu roh dengan Dia. Saya percaya kalau sudah
tingkat iman dan kerohanian kita. Sampai tingkat di dalam, bukan di luar. Nanti baca di Wahyu pasal 11 itu jelas. Ya, ayat 1 dan 2. Ada orang yang beribadah di dalam, ada yang di luar. Saudara. Jadi sampai kita betul di dalam. Sampai kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Kalau sudah kita menyatu dengan Tuhan, dalam ruang maha suci Tuhan, kita pasti mendapatkan sesuatu pesan dari Tuhan. Sebab Tuhan itu berbicara dari tabut perjanjian. Dari atas tutup pendamaian itulah Tuhan berbicara. Menyampaikan sesuatu kepada kita. Kalau ini tingkatan rohani, saudara, ini menunjuk satu kehidupan rohani yang terus bertumbuh sampai tingkat kedewasaan penuh, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan, teguh berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada malam ini, dengar baik-baik. Kekuatan, kemampuan kita terbatas untuk kita bisa lolos dari kesukaran ini, saudara. Tapi kalau kita mulai mendedikasikan hidup kita ini untuk Tuhan sepenuhnya, membangun persekutuan dengan Tuhan, menjaga diri kita, menjaga hidup kita, berjaga-jaga dan berdoa, kita akan luput, kita akan tertolong, saudara. Kalau Nuh bisa tertolong dalam masa penghukuman itu, karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, dan dia tidak bercela, itu bicara tindakan, perbuatannya, tingkah lakunya, dia jaga betul, saudara, membuat Nuh itu bersama dengan keluarganya diselamatkan. Kalau sudah bergaul dengan Tuhan, pasti Tuhan akan sampaikan. Sebab Alkitab mencatat dari Mazmur 25 ayat 14, saudara, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya Dia beritahukan. Jadi nggak disembunyikan, dikasih tahu. Bagaimana kita bisa mendapatkan pesan dari Tuhan ketika kalau kita tidak membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudara? Makanya sekali lagi, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, saudara. Persiapkan diri kita, berjaga-jagalah. Jangan sampai kita syarat dengan dosa. Jangan sampai, saudara, kita tidak bisa menjaga pikiran kita, perkataan kita, hati kita, tindakan kita. Mari saudaraku, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Itulah ibadahmu yang sejati. Sampai kita betul-betul mengalami satu situasi mati secara daging, keinginannya. Kita hari Jumat mengadakan ibadah Jumat Agung. Saudara yang kekasih, bicara soal kematian Tuhan. Orang-orang yang mau diselamatkan, diluputkan dari semua itu, tidak akan pernah bisa luput dari segala kesukaran-kesukaran yang besar itu. Kalau kita nggak mau mati bersama dengan Yesus. Puncak penderitaan itu adalah kematian.
Jadi ketika kita saat ini mengalami penderitaan, menghadapi situasi seperti ini satu bentukan proses. Situasi ini pun tetap kita bangun hubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Sebab puncak daripada proses penderitaan adalah kematian. Dan tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Maka kita harus menderita bersama dengan Yesus, mati bersama juga dengan Dia, bangkit bersama dengan Dia, dan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita menjadi serupa dan sama dengan Dia. Itulah yang membuat kita mampu nanti untuk bisa bertahan. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahan, dia akan diselamatkan. Saudara, jadi sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita hari ini, mengapa pada zaman Nuh orang-orang yang pada waktu itu hidup mereka tidak tahu. Sebagian besar dan mereka dibinasakan. Ini satu sisi manusia tidak tahu atau mungkin nggak mau tahu soal Tuhan. Saudara, ini yang akan dibinasakan. Tapi satu sisi orang yang peduli, orang yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan itu mendapatkan pesan dari Tuhan. Kita akan mendapatkan pengertian dari Tuhan, sesuatu apapun yang akan terjadi itu seizin Tuhan. Membuat kita nggak gegabah untuk berbicara, untuk bertindak. Tapi selalu kita bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi jangan pernah kita takut dan khawatir dalam hidup ini. Menghadapi situasi hari-hari terakhir ini. Bangun terus ibadahmu. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam. Sampai kita bisa menyatu dengan Tuhan. Untuk bisa menyatu dengan Tuhan harus melewati perobekan daging. Kalau daging kita masih mendominasi, masih menguasai hidup kita dengan makan, minum, pesta pora, kita akan gagal. Kita akan terjebak masuk dalam masa kesukaran yang besar. Tapi kalau kita betul-betul hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bangun persekutuan, bergaul erat dengan Tuhan, sama seperti Nuh, kita akan diselamatkan. Termasuk dari virus corona, kita akan diselamatkan. Jangan pernah takut, saudara yang kekasih. Yakin Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Kalau mungkin ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih yang saat ini dalam ketakutan kekhawatiran, mulai berubah, bangkitlah supaya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Biar firman Tuhan malam ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, saudara. Biar kita terus lebih dekat dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Saudara yang kekasih, karena tidak ada yang lain yang kita rindukan selain Dia. Jadikan Tuhan menjadi kebanggaan kita. Tempatkan Dia menjadi harta kita, kekayaan kita. Baru kita bisa melekat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Di akhir firman Tuhan ini, di akhir penyampaian firman Tuhan pada hari ini, saya juga ingin membawakan sebuah lagu pujian bagi kita, saudara. Walaupun ya gitar saya pas-pasan, saya tidak terlalu pintar bermain gitar, tapi saya nggak takut dan tidak malu untuk mencoba. Sama-sama kita yang mau ikut nyanyi dengan saya boleh. Tak ada yang kubanggakan selain diri. Tak ada yang tak ada yang
berdoa, ajar kami untuk mengenal pribadi-Mu Tuhan lebih dekat lagi. Kami akan jadikan Engkau menjadi kebanggaan dalam hidup kami. Tidak ada yang melebihi Engkau Tuhan. Itu yang membuat kami bisa melekat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kami mau kenal pribadi Tuhan. Kami tidak hanya ingin tahu, tapi kami ingin melekat dengan Engkau, mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami yakin percaya saat kami mulai membangun hubungan kami dengan Tuhan, persekutuan kami yang intim dengan Tuhan, kami bergaul erat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, maka kuasa-Mu nyata bagi kami, sehingga tidak ada kekuatan apapun dalam dunia ini yang mampu untuk menyentuh kami Tuhan. Karena ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba mau berdoa terus bagi bangsa negara kami, Indonesia yang kami cintai ini. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, bagi berdoa para medis juga Tuhan yang mereka bekerja. Tuhan Yesus di garda depan, Tuhan para pihak keamanan, bahkan juga Tuhan para perawat, semua dalam pertolongan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, bahkan semua jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan. Kalau ada Tuhan yang saat ini yang sedang terpapar penyakit corona ini, Tuhan nyatakan keajaiban-Mu, mujizat-Mu Tuhan Kau kerjakan dalam kehidupan mereka, sehingga kesembuhan terjadi. Itu doa kami malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bahkan jika ada dalam ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, Tuhan juga bebaskan semua, sehingga kami percaya Tuhan menolong kami, memberkati kami lewat program ini, biar tetap Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ketemu lagi dalam program berikutnya. Salam.